Loh, Sobat Tekno, gimana kabarnya? Balik lagi sama gue, Oik Yusuf dari Kompas Tekno. Samsung akhirnya sudah meluncurkan Galaxy S23 series, yaitu jajaran HP flagship terbarunya, termasuk juga di Indonesia. Kayak sebelumnya ada 3 model, yaitu Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, dan Galaxy S23 Ultra. Dan di tangan gue sekarang ini udah ada model paling tingginya, yaitu Galaxy S23 Ultra. Kebetulan ini juga dalam varian warna green ya, yaitu hero product yang khusus untuk Galaxy S23 Ultra. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa kemampuan baru dari HP flagship teratas Samsung ini. Oke, jadi ini adalah HP-nya Galaxy S23 Ultra. Kalau kita lihat sekilas mungkin hampir nggak kelihatan bedanya ya kalau dibandingkan dengan Galaxy S23 Ultra yang sebelumnya. Ini desainnya masih dengan rancangan yang serba kotak. Ini sudut-sudutnya serba menyiku. Jadi mirip dengan lini Galaxy Note yang dulu. Dan seperti juga Galaxy S22 Ultra, S23 Ultra ini dilengkapi dengan stylus S Pen. Letaknya itu di bagian bawah kompartemen dan kita juga bisa memakai S Pen ini untuk menulis tangan juga menggambar di layarnya. Meskipun sudut-sudut HP ini cenderung tegas, tapi bagian pinggirnya di kanan dan kiri itu dia membulat sehingga kalau misalnya kita pegang kayak gini nggak terasa sakit ya. Bagian desain Galaxy S23 Ultra ini juga kata Samsung sengaja dipertahankan karena sudah terbukti disukai oleh pasar. Nah, tapi meskipun tampangnya mirip, bagian dalam dari Galaxy S23 Ultra ini ternyata banyak berubah. Chipsetnya sekarang menggunakan Snapdragon 8 Gen 2, tapi chipset ini beda dari chipset serupa yang digunakan di HP lainnya. Galaxy S23 series menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang frekuensinya dipatok lebih tinggi dibandingkan Snapdragon 8 Gen 2 di HP-HP lain. Satu ciri khas dari Galaxy S23 Ultra yang juga dibawa ke S23 adalah kamera belakangnya. Kesannya itu kalau kita lihat dari dekat, kayak langsung timbul dari belakang HP-nya ya, kayak gini. Di sektor kamera misalnya, untuk kamera utama Galaxy S23 Ultra ini resolusinya naik dari 108 megapiksel sebelumnya sekarang menjadi 200 megapiksel. Salah satu manfaat dari resolusi kamera utama yang meningkat adalah tingkat detail dalam foto sekarang bisa lebih tinggi. Selain itu, Samsung juga mengklaim bahwa kamera utama Galaxy S23 Ultra sekarang bisa lebih andal saat digunakan untuk merekam dalam berbagai macam kondisi cahaya, termasuk ketika merekam video. Selain kamera utama 200 megapiksel, Galaxy S23 Ultra juga dibekali dengan beberapa kamera lainnya. Tepatnya ada 3 buah kamera lain, terdiri dari kamera ultrawide yang pertama, itu resolusinya 12 megapiksel, kemudian ada 2 kamera telefoto, masing-masing kamera telefoto 10 megapiksel dengan jangkauan zoom optis 3 kali, lalu kamera telefoto dengan lensa periskop, jangkauan zoom optis 10 kali, dan resolusi 10 megapiksel. Nah, berarti kalau kita lihat dari situ, di luar kamera utama yang 200 megapiksel, 3 kamera lainnya di Galaxy S23 Ultra masih relatif sama dengan Galaxy S22 Ultra sebelumnya. Untuk kemampuan videonya pastinya beda-beda tergantung kamera mana yang kita pakai untuk merekam di Galaxy S23 Ultra. Nah, di kamera utamanya, perekaman video itu bisa dilakukan mencapai resolusi 8K dengan frame rate 30 fps. Meskipun kalau menurut gua masih lebih relevan kita pakai 4K aja kali ya. Dan untuk 3 kamera belakang lainnya, yaitu kamera ultrawide, kamera telefoto yang pertama, dan kamera telefoto periskop, masing-masing bisa merekam sampai resolusi Ultra HD alias 4K hingga 60 fps. Lalu selain itu, resolusi perekaman video untuk kamera depan juga termasuk tinggi, yaitu Ultra HD alias 4K hingga 60 fps. Nah, selain resolusi tinggi, menurut Samsung, perekaman video di Galaxy S23 Ultra juga bisa dilakukan dengan lebih stabil berkat teknologi stabilisasi yang ditingkatkan. Kalau untuk ukurannya, Galaxy S23 Ultra ini juga relatif nggak berubah dibandingkan sebelumnya, masih dengan layar Dynamic AMOLED 2X, diagonalnya 6,8 inci dengan resolusi tinggi dan refresh rate maksimal mencapai 120 Hz. Nah, yang sedikit berubah adalah kamera depannya nih. Jadi, meskipun sama-sama dimuat di dalam punch hole, tapi kamera depan Galaxy S23 Ultra bukan 40 megapiksel seperti sebelumnya, melainkan jadi 12 megapiksel. Kendati demikian, kalau menurut Samsung, kamera depan 12 megapiksel ini kualitasnya justru lebih bagus. Yang juga menarik dari layar Galaxy S23 series ini adalah penggunaan kaca pelindung Gorilla Glass Victus 2. Ini merupakan kaca pelindung yang baru dari Corning dan diklaim lebih kuat dibandingkan Gorilla Glass Victus di Galaxy S sebelumnya.
Seperti di Galaxy S22 Ultra sebelumnya, kompartemen khusus untuk S Pen itu ada di bagian bawah Galaxy S23 Ultra. Begitu kita keluarkan dari kompartemennya, HP akan langsung menampilkan menu khusus seperti ini yang bisa digunakan bersama dengan stylus. Jadi kita bisa buat catatan misalnya, bikin notes, atau bisa juga kita pilih screenshot, Smart Select seperti ini. Dan ada juga aneka macam pilihan lain, mulai dari penerjemahan sampai dengan pesan live, yang kita bisa manfaatkan dengan stylus S Pen. Selain kompartemen untuk stylus S Pen, di bagian bawah ini kita bisa menemukan grill untuk speaker, kemudian ada konektor USB-C, pastinya untuk charging, kemudian ada slot SIM card. Slot SIM card ini bisa menampung hingga 2 buah kartu nano SIM dalam posisi saling membelakangi, bolak-balik kayak gini. Nggak ada tempat buat kartu micro SD, tapi ini juga berlaku di seri Galaxy S yang sebelumnya ya. Dan kalau menurut gue sih nggak terlalu masalah, karena kapasitas storage yang disediakan di Galaxy S23 Ultra ini termasuk cukup besar. Yang paling kecil itu 256 GB, kemudian ada juga varian sampai 1 TB. Untuk memorinya, Galaxy S23 Ultra dibekali dengan RAM berkapasitas 12 GB dan pilihan storage-nya ada 3, yaitu pertama adalah 256 GB, 512 GB, dan 1 TB. Pastinya dengan harga yang beda-beda juga. Kapasitas baterainya masih sama seperti sebelumnya, yaitu 5000 mAh dengan dukungan fast charging. Sementara sistem operasi yang digunakan adalah One UI 5.1 berbasis Android 13. Untuk pengamanan, sama seperti sebelumnya, Galaxy S23 Ultra dibekali dengan biometrik berupa in-display fingerprint scanner berjenis ultrasonic. Nah, Sobat Tekno, itu tadi hands-on singkat kita bersama flagship teratas dan terbaru dari Samsung, yaitu Galaxy S23 Ultra. Ponsel ini rencananya akan mulai dipasarkan di Indonesia lewat sesi pre-order yang akan berlangsung tanggal 2 sampai 23 Februari 2023. Bakal ada sejumlah benefit yang bisa didapatkan kalau misalnya kalian memesan dalam periode tersebut, seperti misalnya cashback dan juga ada free upgrade. Kalau untuk harganya, Galaxy S23 Ultra ini ditawarkan dalam 3 buah varian memori dan harganya pasti beda-beda juga tergantung variannya. Yang pertama adalah varian 256 GB seharga Rp19.999.000. Lalu yang kedua di tengah-tengah ada varian 512 GB yang dijual seharga Rp21.999.000. Dan yang terakhir, paling atas dan paling besar ada varian 1 TB yang dihargai Rp25.999.000. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih sudah nonton. Gue Yusuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.